Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah taufik inayah sehingga pada hari ini kita bisa untuk memperbaiki diri. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kali ini adalah menjadi manusia dewasa. Ya, tidak gampang menjadi manusia dewasa itu. Dibutuhkan jihad di jalan Allah, dibutuhkan sungguh-sungguh di jalan Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha," yang artinya kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Ini Al-Quran surat Ghafir ayat 67. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu kita bertanya-tanya, bagaimana cara menjadi dewasa yang sebenar-benarnya? Ya. Pertama adalah berhenti menyalahkan orang lain. Salahkanlah kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Belum tentu orang lain salah. Oleh karena itu yang terbaik adalah jangan menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri. Yang kedua, bayar tagihan tepat waktu. Ya, begitu ada orang menagih ke rumah, bayar tepat waktu. Bila waktunya kita berjanji tanggal 5, ya tanggal 5 kita bayar. Jangan sampai nama baik kita tercemar gara-gara kita tidak tepat waktu membayar hutang. Maka hutang harus cepat-cepat dibayar supaya kita tidak ditagih di akhirat kelak. Ya. Yang ketiga, lakukan yang terbaik setiap saat. Kita harus yang terbaik, melakukan segala sesuatu terbaik setiap saat, setiap hari. Dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Kalau kita sudah bertanggung jawab terhadap diri sendiri, akan bisa bertanggung jawab terhadap orang lain, keluarga, kepada anak, kepada saudara kita, kepada masyarakat, pada agama. Kita harus bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya adalah perlakukan orang lain dengan baik. Kita hormati orang lain, kita hargai, ya kan? Sehingga kita itu benar-benar menjadi orang yang bijaksana. Kendalikan amarah, ya. Jangan sampai kita itu marah-marah tanpa sebab, marah-marah, sedikit-sedikit marah dan sebagainya. Maka kita harus bisa mengendalikan amarah. Buat rencana hidup. Ya, rencana hidup, misalnya rencana harian, hari ini apa yang akan kita kerjakan, ya kan? Rencana mingguan, 1 minggu ini apa yang dikerjakan? Rencana bulanan, apa yang dikerjakan? Rencana tahunan, apa yang akan dikerjakan? 5 tahunan, apa yang dikerjakan? 10 tahun, apa yang dikerjakan? Buat rencana hidup sehingga kita terarah, teratur. Jaga diri sendiri, mental dan fisik. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga diri kita sendiri? Ya. Mental kita jaga, ya. Fisiknya juga kita jaga sehingga diri kita bisa terjaga, mental kita bisa terjaga, fisik kita juga bisa terjaga sehingga sehat jasmani, rohani dan sebagainya. Jangan menunda pekerjaan. Hari ini apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Ya. Besok apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan membiarkan orang lain menunggu. Ya, kalau kita ada kepentingan dengan orang lain, jangan kita membiarkan orang lain menunggu. Ya,
kita ada perjanjian pekerjaan jam 10 harus kumpul, ya justru kita yang tepat waktu. Sebelum jam 10 kita harus datang. Jangan nunggu orang lain menunggu, jam 11 baru datang misalnya, jangan. Jadi tepat waktu. Kalau kita berjanji, sehingga jangan biarkan orang lain menunggu. Jangan menyebarkan gosip. Nah, tidak boleh. Ya, segala sesuatu yang menjadikan orang lain marah, ya kan, menjadikan orang lain itu terungkap kejelekan-kejelekan karena gosip dari kita. Nah, maka hindari gosip. Taat beragama, kita harus taat beragama, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin untuk bersedekahnya, rajin membantu orang, menasihati orang, dan sebagainya. Menghormati orang tua, kita hargai, hormati orang tua kita yang mendidik kita dari kecil. Bersyukur atas nikmat Allah. Kita mensyukur nikmat Allah, siapa yang bersyukur akan ditambah kenikmatannya oleh Allah SWT. Mencari ilmu yang bermanfaat, sehingga hari ini bertambah ilmunya, besok bertambah ilmunya terus. Berbagi kepada orang lain, bersedekah, berbanyak sedekah. Menjaga kesehatan, jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Menyelesaikan masalah secara mandiri, dewasa. Jangan sedikit-sedikit ada masalah lapor ke orang tua, sedikit masalah lapor ke polisi, sedikit ada masalah lapor ke orang lain. Coba mandiri, selesaikan sendiri. Tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi pentingkanlah orang lain, ya kan? Sehingga kita itu menjadi bijaksana, ya. Pentingkan keluarga kita, anak kita, istri kita, dan sebagainya. Jangan egois. Menerima kritik dengan jiwa besar. Jangan sampai kita anti kritik. Kalau kritik itu penting, sehingga kita bisa mengetahui kekurangan kita. Sehingga begitu kita mengetahui kekurangan kita, perbaiki kekurangan kita. Bersikap adil terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat, dan sebagainya. Menghargai setiap perbedaan. Perbedaan itu rahmat, ya. Berani mengakui kesalahan. Kalau salah, ya akui salah. Kalau benar, ya akui benar. Mampu mengatur keuangan, cash flow-nya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, sehingga kita itu bisa bertahan dalam hidup, memenuhi sandang, pangan, dan papan, mengisi waktu yang bermanfaat. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah SWT, dan kesalahan datang dari saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.